Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Social Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Bapak Bondan PH yang lebih dikenal dengan arsitek alien nih. Dan di belakangnya juga ada alien. Ini kenapa sih Pak? Kok alien Pak? Saya tuh penasaran banget ya. Sebenarnya saya bukannya mau sengaja ini ya ke alien atau apa ya, tapi saya ini sebenarnya ada komunitas begitu, komunitas yang berhubungan dengan space science ya. Itu namanya Beta UFO Indonesia. Nah, kalau mungkin saya akan mengenalkan juga ini, siapa tahu teman-teman nanti ada yang mau gabung. Kayaknya saya yang mau bergabung Pak. Iya, kami saya termasuk yang penasaran ya mengenai luar angkasa dan juga fenomena-fenomena yang ini mungkin nggak ada hubungannya dengan arsitektur ya, fenomena-fenomena yang tidak terjelaskan, terutama yang ada di langit pun ada di samudera seperti itu. Intinya secara umum sih seperti itu. Jadi kenapa itu melekat? Karena memang saya senang itu, begitu saja. Nanti kalau mau ada yang lebih detail bisa japri ke saya. Baik, itu ada perkumpulan resmi di Indonesia Pak. Jadi pertemuan gitu nggak? Ada, ya. Belum lama kemarin kita mengadakan ini kayak semacam acara UFO ya. Kebetulan kan di Jogja waktu itu sempat ada crop circle, itu kan crop circle yang fenomenal tahun 2011 itu. Kemudian saat ini di lokasi itu dibuatlah monumen UFO. Dan ketika kita bikin acara-acara perkumpulan kayak terakhir kemarin ada di situ juga, belum ada sebulan ini kalau nggak salah. Itu acara tentang ya komunitas kami seperti itu. Wah, menarik ya. Saya baru dengar itu malah ternyata di Indonesia ada juga ya komunitas seperti itu. Saya pikir hanya di luar negeri saja. Enggak, di Indonesia sebenarnya banyak anggotanya, sudah banyak banget. Oh gitu, baik. Mungkin nanti kalau pas ke Jogja kalau pas ada acara tak ikut ah. Pengen penasaran juga sih. Saya tuh sangat tertarik dengan luar angkasa. Baik. Kemudian untuk hari ini gimana Pak aktivitasnya? Ini biasanya hari Rabu nih, hari kerja. Hari Rabu tadi dari pagi saya ini kuliah lapangan, nganter adik-adik mahasiswa ke project. Itu tadi ada saya kebetulan ngampu, saat ini lagi ada ngampu mata kuliah studio ya, desain arsitektur 1 di Atmajaya University. Kemudian kebetulan kalau hari Rabu dan Jumat itu jadwalnya studio mata kuliah itu. Terus tadi pagi sampai siangan lebih itu saya ajak adik-adik mahasiswa ke project biar langsung tahu apa ya namanya runningnya project itu seperti apa gitu. Biasanya sih kan di kelas ya, tapi kebetulan hari ini tadi saya ajak mereka ke proyek. Terus habis itu ada kegiatan-kegiatan seperti ya tinjau proyek yang lain lagi, ketemu dengan arsitek. Kebetulan ada arsitek Jakarta yang datang, terus ada meeting ke proyek yang lain lagi. Sebenarnya tadi ada juga undangan dari mitra pabrik itu, cuman waktunya saya nggak bisa. Terus pulang ini ketemu teman-teman semua, Pak Ehud dan teman-teman semua. Baik, wah kami mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada Pak Bondan yang hari ini ternyata jadwalnya sibuk sekali. Memang setiap hari memang sibuk gitu Pak ya? Apa ya, bisa dibilang entah sibuk entah saya cari kesibukan. Keren. Baik, untuk hari ini kita akan perkenalan dulu tentang apa sih nanti Project Nusantara. Kemudian nanti kita akan melihat nih karya-karya dari Pak Bondan yang luar biasa sekali, dan beberapa memang saya lihat memang ada UFO-nya. UFO dan alien di dalam karya-karyanya itu. Ada yang nongkrong, ada yang jalan-jalan gitu. Jadi nanti kita lihat karya-karyanya beliau. Untuk saat ini saya sharein sebentar untuk melihat apa sih Project Nusantara. Jadi berikut adalah presentasi singkat bagi rekan-rekan yang belum tahu nih sebenarnya itu apa sih Project Nusantara, yang tiap hari Rabu, kemudian hari Sabtu kita akan melakukan podcast. Jadi seminggu 2 kali mengundang arsitek-arsitek. Kemudian kita akan melakukan
kompetisi rendering yang dihelat selama 3 bulan, dan itu nanti akan mempertemukan arsitek-arsitek terbaik di Indonesia, dan kita akan lihat siapa nanti juaranya. Jadi Proyek Nusantara itu sendiri adalah sebenarnya kami kumpulan dari arsitek, kemudian interior designer, dan juga kontraktor sipil maupun kontraktor interior di Indonesia. Dan ini adalah beberapa manajemen kami. Jadi kami saat ini ada berlima sebagai founder dari Proyek Nusantara. Kemudian ada arsitek kami yang dari Filipina, yaitu Jaul Anaparena, dan juga graphic designer kami yaitu Pak Andi Wibowo. Dan saat ini kami ada di 18 kota di Indonesia, dan juga kami punya 28 cabang resmi. Jadi satu kota ada yang satu, ada yang dua gitu. Kami ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain-lain. Kemudian ini adalah sosial media kami bagi Anda yang sedang mencari inspirasi ataupun mencari untuk pembukaan rumah atau klinik, bisa mengunjungi sosial media kami. Kami ada di Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan juga website. Untuk website sendiri kami ada di www.projeknusantara.com. Jadi untuk melihat lebih jauh tentang Proyek Nusantara, silakan mengunjungi website kami. Dan ini beberapa proyek yang sedang kami berjalan saat ini. Ini proyek yang besar-besar ya. Untuk yang kecil-kecil kami juga membuat studio di TVRI, kemudian di kitchen set dan backdrop di rumah-rumah di seluruh Indonesia. Jadi ini ada klinik di Kabupaten Pasir dan ini klinik di IKN. Dan ini klinik ini masih dalam pembangunan, yaitu sekarang sudah di lantai 1 semuanya. Jadi dua-duanya di lantai 1. Dan kami memang agak fokus ke klinik karena memang di klinik ini memang beda sekali daripada rumah biasa dan lain-lain. Kemudian untuk saat ini kami memiliki tim engineering yang ada 20 orang, dan ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang dari Medan, kemudian Jakarta, dan lain-lain. Dan ini adalah kantor kami yang ada di Semarang. Jadi bagi Anda yang sedang mengunjungi Semarang, bisa ke kantor kami untuk melihat promo-promo terbaru dan juga produk-produk kami. Kemudian ini tim survei yang bisa survei kemana saja di seluruh Indonesia secara gratis. Kemudian ini tim pemasaran kami yang saat ini ada 90 orang di tim pemasaran, dan dipimpin langsung oleh direktur utama kami yaitu Bu Ratna Ika. Dan untuk tim pemasaran sendiri, bagi Anda yang mempunyai jiwa dalam pemasaran, marketing, bisa bergabung kepada tim kami untuk mendapatkan imbalan yang sepadan. Dan ini beberapa member kami yang ada di seluruh Indonesia. Ada Pak Sandi dari Pekanbaru, kemudian Pak Rudi dari Jawa Barat, dan lain-lain. Kami juga sering mengadakan manajemen summit, jadi tiap member itu saling bertemu sama lain, kemudian manajemen juga saling bertemu. Dan ini ketika kami melakukan akad, zaman dulu itu di Jogja, mungkin Pak Bondan tahu ya, ini di Ibaya, di sekitaran Sleman, di Jogja. Jadi kami bertemu untuk melakukan akad di PT Proyek Nusantara. Jadi bagi Anda yang sedang membuat rumah, itu jangan ragu menggunakan jasa kami, karena kami sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai PT. Dan ini adalah produk-produk kami yang saat ini kami pasarkan di seluruh Indonesia, dan sistemnya adalah knockdown, jadi bisa dikirim kemanapun seluruh Indonesia. Dan ini untuk tim pembangunan kami, untuk pembangunan villa, kemudian ruko-ruko, dan lain-lain. Dan ini adalah manajemen konstruksi, jadi bagi Anda yang tidak tahu cara membaca gambar kerja, kemudian cara membaca RAB, kami bisa bantu untuk mengirimkan tim manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi ini lebih seperti QC gitu. Kemudian ini kami juga memiliki tim untuk sertifikat layak fungsi. Jadi di Proyek Nusantara ini sistemnya adalah one stop service. Jadi kami memiliki juga sertifikat layak fungsi. Jadi bagi Anda sedang mau mencari untuk sertifikat layak fungsi ini, bisa menghubungi tim kami. Karena menurut peraturan Kementerian PU yang terbaru, harus gedung yang 3 lantai ke atas ataupun gedung-gedung yang memiliki fasilitas khusus atau fungsi khusus seperti rumah sakit, klinik, dan restoran harus memiliki sertifikat layak fungsi. Dan kami juga memiliki 2 buah produk yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu membran. Kemudian yang kedua adalah kulit batu. Jadi bagi Anda yang sedang mencari membran atau kulit batu, bisa menghubungi kami untuk mendapatkan diskon spesial. Untuk membran sendiri, kami sudah memasang di sirkuit Mandalika, kemudian di stadion-stadion di Indonesia, dan juga perumahan-perumahan mewah di Indonesia. Dan kulit batu ini memang materialnya tipis,
3 mili dari India, dan ini bisa sampai tembus cahaya. Jadi ini material baru dan sangat bagus sekali. Kemudian kenapa sih kami buat Project Nusantara? Jadi filosofi kami adalah yang dulu itu ada Pipo dan Embro. Mereka mendapatkan proyek untuk mengangkut air dari pegunungan ke bawah, dan Embro ini mengangkut dengan ember satu persatu. Memang kelihatan cepat ya untuk melihat ember satu persatu, tetapi Pipo ini membuat pipa dari atas sampai ke bawah. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah kami menghubungkan perusahaan-perusahaan kecil yaitu CV ataupun PT di seluruh Indonesia untuk kami gabungkan menjadi satu. Seperti kami buat pipa. Jadi bagi nanti kalau ada proyek di Medan, kami akan berikan ke klien Medan dan lain-lain. Jadi begitulah profil singkat dari Project Nusantara. Saat ini kita akan melihat dari Pak Bondan. Silakan Pak Bondan untuk share screen. Baik, terima kasih Pak Ehud. Saya sebenarnya agak bingung mau menceritakan apa ya, karena di sini saya sebenarnya apa ya, bisa disebut arsitek atau bukan, nanti bisa disimpulkan teman-teman sendiri. Baik, kalau di tema ini disebutkan bahwa saya sebagai arsitek YouTuber ya, kalau bisa saya ceritakan sejarahnya mungkin ya. Sebenarnya kalau ya dari YouTube yang diberitakan bahwa saya sebagai arsitek YouTuber itu ada cerita di baliknya, bukan saya memang mau jadi YouTuber, enggak. Saya mempunyai background arsitektur itu malah lebih kepada lapangan ya, mungkin ke konstruksi sebenarnya. Saya S1 masuk tahun 2001, kemudian lulus tahun 2006, dan saya wisuda itu seminggu sebelum gempa Jogja 2006 yang besar banget. Wow. Nah, jadi saya masih euforia senang karena wisuda waktu itu. Tiba-tiba saya wisuda, ingat banget, saya tanggal 18 Mei dan gempa Jogja itu tanggal 27 Mei kalau nggak salah. Pokoknya selisihnya hanya sekitar semingguan lebih dikit. Nah, kebetulan alhamdulillah rumah saya termasuk yang kena rusak berat kayak gitu kan, karena bangunan lama dari zaman bapak saya dulu itu masih belum menggunakan struktur yang benar seperti yang saya pelajari di bangku kuliah, dan itu benar-benar masuk ke dalam alam bawah sadar saya bahwa kalau kita nggak membuat bangunan dengan benar itu sangat berbahaya sekali. Di kampung saya sendiri itu saat itu ada yang meninggal itu sekitar, di kampung kecil ya, 2 RT itu antara 4 sampai 5 orang itu meninggal tertimpa. Yang terluka tidak terhitung. Pada saat itu saya di rumah, kebetulan pada saat kejadian itu tidak ada yang di dalam rumah. Semua sedang ada di luar. Bapak saya lagi ada di luar, ibu juga di luar. Dan alhamdulillah tidak ada korban manusia di dalam rumah saya. Nah, ada satu poin yang cukup penting pada saat itu yang membekas di benak saya. Bangunan rumah yang lama itu memang rusak berat, tetapi ada beberapa bangunan tambahan di belakang yang pada saat itu saya sudah menerapkan ilmu yang saya dapat di kuliah. Itu ternyata tidak retak sama sekali. Alhamdulillahnya nenek saya yang sedang masak ada di bawah bangunan baru, sehingga tidak tertimpa pada saat itu. Nah, saya langsung gendong keluar dan tidak ada masalah. Tetapi tetangga-tetangga yang tidak beruntung pada saat itu sangat-sangat mengenaskan kondisinya. Di depan rumah saya itu ada sebuah lapangan kecil dan itu menjadi posko pada saat itu, posko untuk pertolongan ya. Nah, saya sempat di situ mengalami yang ada orang yang tangannya patah, kakinya patah, kepalanya berdarah. Bahkan saya sempat saat itu ada yang kepalanya berdarah, saya pegangin, saya tutup pakai kain gitu ya, kain
kain kalau di Jogja namanya kain jari ya, untuk gendong anak kayak gitu kan. Dan itu sudah berdebu banget dari mulai kain itu kering kena debu itu sampai merah darahnya full ke kain itu. Saya pegangin. Nah, kondisinya sangat kacau, listrik mati, bahkan kabel listrik itu sampai putus pun, sampai terbakar di tanah dan sebagainya. Itu benar-benar chaos pada saat itu. Nah, saya langsung berpikir, satu yang tadi perbandingan antara rumah lama dengan rumah baru, berarti memang kalau bangunan itu didesain dengan benar-benar ya memang bagus gitu kan, tidak ada mengurangi risiko, minimal mengurangi risiko. Kalau namanya musibah bencana alam, kita tidak bisa memprediksi secara pasti ya, tapi kita dengan belajar untuk bisa meminimalisir risiko. Yang kedua, saya benar-benar melihat bahwa kok seharusnya ya bangunan itu kan kalau sebenarnya sebagai pelindung manusia kan, kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan. Seharusnya rumah tinggal yang paling banyak menjadi korban saat itu, menjadi sesuatu yang runtuh, seharusnya menjadi tempat pelindung manusia, kok malah jadi pembunuh paling banyak. Yang seharusnya menjadi pelindung, menjadi pembunuh paling banyak. Itu benar-benar membekasi saya. Kemudian dari situ kemudian ada pikiran-pikiran yang lebih lanjut lagi yang itu mempengaruhi ketika saya berpraktek arsitektur pun, ketika saya menyampaikan materi kepada teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Kalau pada saat itu siapa korban yang paling banyak? Dan saya menyampaikan bahwa korban yang paling banyak justru adalah teman-teman masyarakat yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan keilmuan arsitektur yang benar. Jadi malah justru, mohon maaf, mungkin masyarakat yang menengah ke bawah karena kondisi rumahnya seadanya. Nah, kalau kita sebagai arsitek, apa tanggung jawab kita? Apakah hanya sekedar untuk mengerjakan proyek-proyek yang berduit besar seperti yang dicita-citakan semua arsitek kan, protes ketika kita dibayar sedikit dan sebagainya. Artinya kan kita dalam mindsetnya yang penting kita mengerjakan proyek besar, proyeknya orang kaya, kita dapat duit banyak, kaya kan gitu. Lalu terbersit pemikiran, kalau semua arsitek itu melayani orang kaya semua, lalu yang melayani masyarakat bawah yang notabene dulu menjadi korban gempa seperti itu tuh siapa? Kan kayak gitu. Nah, itu yang menjadi titik tolak pemikiran saya untuk membuat sesuatu yang itu bisa bermanfaat untuk mereka. Kalau saya dibilang, oh kalau gitu Pak Bondan berarti harus mengerjakan desain-desain kecil yang untuk masyarakat bawah. Tenaga saya terbatas, tenaga teman-teman studio juga terbatas sehingga tidak bisa melayani itu semua. Apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan untuk saat ini adalah membagikan apa yang saya punya secara cuma-cuma. Itulah yang kemudian melewati YouTube. Sebenarnya titik tolaknya seperti itu. Saya ingin membagikan kepada masyarakat yang sungkan, takut, khawatir duluan bayar mahal kalau menghubungi arsitek. Mereka bisa mengakses keilmuan-keilmuan kita melalui platform yang saya buat. Salah satunya adalah YouTube. Selain YouTube sebenarnya ada juga di Instagram, ada juga di website-nya. Nah, ini salah satu platform yang saya buat, yaitu di YouTube, belajar arsitektur namanya. Terus terang dari awal saya tidak bertujuan untuk yang komersil, monetize revenue dan sebagainya. Murni berdasarkan pikiran saya tadi bahwa kita harus membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat yang itu merasa keberatan atau tidak mampu atau belum paham mengenai arsitektur seperti itu. Jadi di YouTube ini saya membagikan ada tips, ada kemudian pengenalan bahan, kemudian ada review tempat-tempat menarik, bahkan saya juga terkadang podcast gitu dengan arsitek-arsitek atau tokoh yang
yang saya anggap itu mempunyai keilmuan yang sangat bermanfaat di bidang arsitektur. Nah, di sini biasanya kita menggunakan host, dan hostnya adalah teman-teman dari studio saya, seperti itu. Ini untuk platform di YouTube. Nah, ini beberapa thumbnail di YouTube yang saya buat untuk channel belajar arsitektur itu. Ada tips dekor apartemen misalnya untuk interior, kemudian tanaman dalam ruang, dan ada ini misalnya ada tips bangun rumah kayu dan sebagainya. Jadi hostnya yang ada di channel belajar arsitektur ini adalah teman-teman di studio saya. Ini kemudian ada juga ini selain hostnya, selain dari teman-teman studio yang memang sudah bekerja, ada juga beberapa anak PKL, teman-teman PKL dari SMK maupun mahasiswa-mahasiswi yang magang. Selain untuk memberikan keilmuan itu, saya juga ingin melatih teman-teman yang ada di studio, baik itu yang sudah bergabung maupun yang dalam rangka internship, itu untuk bisa mempresentasikan apapun. Kalau yang ada di sini berarti adalah materi tentang belajar arsitektur. Karena saya berpikiran bahwa itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang arsitek. Nah, selain di YouTube, saya juga konversikan itu. Kalau YouTube berbentuk video, saya konversikan video itu menjadi grafis yang saya taruh di Instagram. Nah, kebetulan di platform saya sendiri juga ada Instagram, untuk di studio juga ada Instagram, Studio Rancang Reka Ruang. Kemudian belajar arsitektur juga saya buat ada di Instagram dengan bentuk grafis. Nah, ini salah satu aktivitas saya di belajar arsitektur. Sebenarnya saya dengan Mas Andi Rahman, Pak Andi Rahman sudah temenan aja gitu kan, kalau ketemu ya ngakak-ngakak bareng kayak gitu. Terus pas saya ke Surabaya, saya mampir, Mas, ayo kita podcast untuk di belajar arsitektur saya. Beliau sangat mendukung. Kemudian kita mengadakan podcast dan ini sudah ada di video belajar arsitektur. Wah, keren sekali, Pak. Ini foto ketika kami ada agenda keluar, ya semacam. Oh, ini kalau nggak salah ini kami sedang buka bersama kemarin. Ini adalah tim saya yang ada di studio Rancang Reka Ruang. Ada beberapa orang yang diantaranya ya mungkin hampir sama dengan yang disebutkan Pak Ehud tadi ya. Ada arsitek, ada interior, ada drafter dan sebagainya. Itu. Kalau yang di depan ini ada kecil-kecil, ini anak saya. Baik. Iya. Calon juga ini, Pak, ya. Calon penerus ya. Iya, Pak Ehud. Kalau kemudian untuk gambar ini kebetulan kita sebagai studio Rancang Reka Ruang, kita dipercaya oleh salah satu toko bahan bangunan terbesar di Jogja, yaitu Kihome Mart. Itu kita sudah bekerja sama, sudah punya ikatan kerjasama. Kita mensupport acara-acara dari Kihome untuk semacam gathering, kemudian untuk pengenalan produk dan sebagainya. Pun ketika kita punya event, Kihome juga akan mensupport studio seperti itu. Jadi sudah terjalin kerjasama. Nah, kerjasamanya selain di event, kita juga di project. Ketika karena di Rancang Reka Ruang sendiri ada divisi build-nya sendiri ya, tapi namanya bukan Rancang Reka Ruang, ada lagi. Itu kita biasanya mengambil material-material itu dari supporting dari Kihome seperti itu untuk kita gunakan di project. Ini acara halal bihalal terakhir di tahun ini kemarin, Lebaran terakhir kemarin. Nah, ini saya dengan Mas Andi Rahman lagi. Kalau dengan Mas Andi Rahman ini kadang-kadang malah ledek-ledekan juga kami sebenarnya di belakang layar, gitu kan. Cuman kalau di depan, mungkin kalau di Facebook teman-teman bisa lihat kalau saya komen-komenan dengan Mas Andi dan sebagainya. Saya ngefans sama beliau, dan beliau dengan bukunya Mudakhir itu isinya sangat bagus sekali,
itu rekor saya membaca buku. Saya membaca buku Mudahir itu 2 jam selesai dengan Mulai dari awal semua ya. isinya. Keren. Iya, karena saya sangat tertarik dengan tulisan itu. Ketika saya sudah selesai membaca dan Mas Andi Rahman ngabari, Mas saya lagi ada di Solo nih, ketemu kok. Oh, saya langsung ke sana. Dari Jogja langsung bila-bilain ke Solo, kita ngobrol berdua di coffee ini, ya sampai malam itu. Ngomongin soal buku Mudahir tadi. Iya. Dan nanti di kompetisi final render yang juara 1, 2, 3 dapat buku juga ya dari Pak Andi Rahman dengan buku Mudahir ini. Iya, itu mantap banget. Bukunya bagus banget teman-teman. Itu sangat-sangat bagus sekali. Saya rekomendasikan harus dibaca sampai selesai. Ya. Oke. Ini aktivitas saya di proyek di lapangan, yang mana ini memang proyek juga kita yang menghandle itu, meskipun saya sebutkan tadi bukan atas nama Studio Rancang Reka Ruang, karena untuk Rancang Reka Ruang sendiri saya khususkan untuk desain aja, kemudian nanti untuk fisik pembangunan lain, interior pun lain. Nah ini kegiatan saya di lapangan kebetulan yang di paling kiri ketemu dengan klien ya, sekedar penjelasan di lapangan terkait desain ini itu dan sebagainya. Saya rasa teman-teman semua yang arsitek sudah hatam soal itu ya. Kalau yang di tengah dan di kanan mungkin saya pencitraan ini saya pencitraan. Saya jujur aja saya sengaja berpose kalau yang di tengah sama saya minta tolong sama teman, saya tolong difotoin gitu kan, iseng-iseng. Terus coba saya share ke teman-teman, kok malah kayak banyak pikiran ya katanya gitu. Iya, saya baca juga itu. Iya, dan saya jawab ya memang iya gitu kan. Ini di proyek yang saat ini juga sedang terbangun di daerah Sleman. Ini karya dari Rancang Reka Ruang sendiri, sebuah tempat komersil ya untuk makan, minum, nongkrong seperti itu. Baru saja selesai juga desainnya. Kemudian kalau ini, mungkin ini yang tadi disebutkan oleh Pak Ehud, ada alien. Sebenarnya kenapa kok ada BPA Studio ya? BPA Studio bukan Budi Pradono Arsitek, bukan. Kebetulan namanya inisialnya sama dengan saya, Budi Pradono BP, saya Bondan Priastomo juga BP. Tapi saya terlalu lancang kalau menyamakan diri dengan beliau yang sudah dewa. Jadi saya membagi antara BPA Project Studio dengan Rancang Reka Ruang sendiri. Perbedaannya adalah ketika Rancang Reka Ruang itu dikerjakan oleh teman-teman studio tanpa saya banyak turut campur di situ. Sedangkan kalau yang BPA ini saya benar-benar terjun untuk sebagai prinsipalnya langsung. Jadi perbedaannya di situ. Dan bedanya yang lain lagi, di BPA Studio pasti ada alien, kalau di Rancang Reka Ruang nggak ada. Oh gitu, wah keren. Ya. Sebenarnya saya ada juga arsitek gitu kan yang dikerjakan juga oleh teman-teman, tapi itu partneran dengan teman saya juga. Tapi tidak ada aliennya, yang khusus ada aliennya hanya murni di BPA Studio yang membawa nama saya. Hey. Oke, ini bangunan itu ya. Tapi keren sekali sih Pak ini Pak. Bagus. Gimana Pak? Keren sekali nih bangunannya. Desainnya juga keren ya, ini sekali. Bangunan dengan tema brutalis ya. Kebetulan owner dari Jerman waktu itu tapi lokasinya di Jogja. Dari Jerman ingin membuat bangunan seperti ini. Kadang-kadang saya mendapat klien itu tidak disangka-sangka, seperti tahun 2018 apa 19 gitu, tahu-tahu ada bule naik sepeda itu ke kantor datang, I want to meet Mr. Bondan. Nah, siapa? Saya tanya kan, ada bule Pak, dan nyariin Pak Bondan. Bule, saya nggak punya teman bule yang kayak gitu. Ternyata memang si Bapak bule ini tadi, Mr. Sebastian ini tadi itu berasal dari Belgia, lagi ada di Indonesia dan berencana membuat desain interiornya rumah yang ada di Belgia, dan nyari saya waktu itu. Sampai terkenal sampai sana Pak ya? Itu saya yang bingung Pak.
kok apa karena saya bermain di internet dan online ya kayak gitu kan, apa tahu-tahu datang pakai sepeda itu nyantai banget pakai celana pendek kaosan nyari saya untuk desain itu. Benar-benar kaget saat waktu itu. Keren. Oke, ya ini juga di BPA Studio. Kami ini kenapa belum ada aliennya karena ini apa namanya bukan yang di poster. Nah, ini hanya sekedar JPEG-an aja. Kalau di posternya ada. Yang saya lihat pasti sekaliannya mana ini. Iya. Iya. Di slide yang ini, di layar yang ada ini merupakan salah satu bentuk cara saya untuk apa namanya memberikan pemahaman kepada klien mengenai apa konsep saya. Jadi tidak hanya ke klien sih, sebenarnya ketika saya post harapannya itu orang-orang lain yang melihat juga akan memahami isi dari desain saya. Jadi tidak hanya sekedar gambar-gambar saja, tapi ada penjelasan-penjelasan. Ini yang membedakan di BPA Studio sama R3. Kalau di R3 nggak ada, di BPA Studio saya mencoba untuk mendeskripsikan, menarasikan apa proyek-proyek yang apa yang ada di belakang alasan untuk mendesain itu. Wow, berarti ada 3 tadi Pak ya, dibagi 3 ya? Gimana Pak? Dibagi 3 tadi berarti ya, ADR, kemudian Rancarekang dan Rancareka Ruang dan ini ya. Yang ini yang BPA, Oh, BPA. Kemudian terus ada Rancareka Ruang, kemudian ada arsitek. Oh, baik. 3. Ya. Tapi yang arsitek saya berpartner dengan rekan. Baik. Ya, ini salah satunya juga. Saya rasa kalau teman-teman untuk desain-desain seperti ini sudah hatam ya. Mungkin punya teman-teman lebih bagus daripada punya saya. Ini kemudian ya ini lokasi di Semarang. Oh, kemudian gitu. ya ini seperti ini kan, poster pasti ada aliennya gitu ya. Keren. Wah, desainnya bagus-bagus sekali ya teman-teman. Ini yang tadi. Kemudian untuk interior ya, sekedar interior. Saya malah bingung kalau yang ditampilkan adalah desain ya, karena mau menjelaskan apa, karena yang bergabung pasti arsitek-arsitek hebat di sini. Saya malah bingung. Ini komersil, ya, kemudian ya ini komersil. Nah, saya mungkin cerita ini aja ya. Kalau tadi saya sudah mengembangkan di platform YouTube, kemudian Instagram, saya juga mencoba untuk di website. Sekali lagi, basic dari PT Rancang Reka Ruang sendiri ataupun PT Rancang Pohon Parama kami, sebenarnya basicnya memang edukasi. Dari background saya di bidang edukasi juga, saya sempat ngajar di Palembang itu dari 2013 sampai 2017 kalau nggak salah, kemudian kembali ke Jogja mengajar di beberapa kampus juga di Jogja, sehingga keinginan untuk sharing itu ada terus gitu loh. Selain ke mahasiswa kemana ya? Oh, berarti ke YouTube, berarti ke Instagram. Nah, ini pun ke website. Websitenya namanya Gravitasi. Arti dari gravitasi awalnya dari gravitasi dan arsitektur, sehingga gravitasi itu kan menarik, arsitektur ya arsitektur. Jadi harapannya ada orang-orang yang membaca menjadi tertarik ke dalam dunia arsitektur yang ada sekarang ini. Nah, ini isinya ada beberapa, ada news atau berita-berita seputar arsitektur di Indonesia maupun di luar. Kemudian ada info arsitektur, kemudian ada tips-tips, ada tokoh dan lain-lainnya, ada event dan sebagainya. Itu divisi kita di media. Kok waktunya ada ya, Pak? Gimana? Kok waktunya ada? Banyak sekali yang dilurusin gitu. Keren. Ya Pak, saya suka nyari kegiatan mungkin ya. Kemudian ini kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama mahasiswa di kampus maupun di proyek ya, yang saya ceritakan di awal tadi. Kebetulan saat ini saya di Atmajaya,
mengampu studio. Begitu. Ini proyek-proyek yang sedang ongoing. Kebetulan saya tidak sempat tadi mencari foto-foto yang proyek yang sudah build ya. Mohon maaf teman-teman semua. Begitu. Sepertinya sudah selesai Pak Ehud presentasi dari saya. Baik, wah, desainnya keren-keren sekali ya teman-teman. Untuk desainnya, kemudian pembangunannya, dan tadi memang ada ciri khas khusus di dia agak brutal gitu. Kemudian ada semen, dan semennya yang agak lubang-lubang gitu Pak ya, untuk ciri khasnya. Kebetulan iya, dan kami di studio pun, ini saya sedang di ruang tamu studio ya sebenarnya. Saya jadi satu dengan rumah saya yang studio itu, yang Rancang Reka Ruang, sedangkan yang arsitek berbeda tempat. Jadi ikoniknya di gambar alien teman-teman. Keren. Dan di studio juga sendiri itu memang basicnya semen ya Pak? Memang Iya, mengedepankan betul. itu ya? Wah. Memang unfinished semua. Unfinished semua ya, keren. Dan tidak ada unsur lengkung kalau bisa. Oh gitu, baik. Ya, tidak ada unsur lengkung. Semua lurus dan bersudut. Kecuali bentuk kloset, karena saya nggak dapat kloset yang bersudut. Iya. Baik, mungkin nanti kalau saya pas ke Jogja tak mampir ke tempat jenengan ya. Monggo, silakan. Baik. Untuk saat ini nih Pak, untuk tim sendiri dari Pak Bondan yang mengerjakan banyak tadi, ada 3 tim gitu sampean. Itu ada berapa orang sih Pak stafnya? Kalau tim total di kantor itu mungkin sekitar 17-18 orang. Wow, Total. keren. Iya. Dan itu arsiteknya ada berapa Pak? Waduh, berapa ya? Aduh, saya agak lupa jumlahnya Pak. Dan itu terbagi ya Iya. ada. Dan ini memang ada tim desain grafisnya sendiri ya Pak? Karena desainnya bagus sekali grafisnya. Kalau grafis di bagian arsitektural memang dari arsitek sih. Tapi kami juga ada konten kreator. Jadi kadang-kadang membantu juga untuk itu. Baik. Ada konten kreator, ada konten writer-nya. Kayak gitu. Kalau websitenya sendiri jenengan tulis sendiri gitu Pak untuk copywriter-nya? Dulu memang saya dari dulu sebenarnya hobi nulis Pak Ehud ya. Saya dari 2009 itu saya sudah menulis blog tentang arsitektur, dan waktu itu kalau saya boleh sombong dikit ya, kalau diketik arsitek Jogja, satu-satunya blog punya saya, yang lain punya web, yang lain website, saya yang blog gitu kan. Cuma saya nulis dari 2009. Saya seneng nge-share tadi kan, saya sampaikan tadi saya suka sharing, jadi apapun itu berupa ke mahasiswa maupun saya nulis gitu kan. Nah, berkembang waktu beralih ke website, dan kemudian ada website tadi, saya tidak sempat untuk rutin nulis seperti waktu itu, sehingga saya ada teman di content writer saat ini. Oh gitu. Baik. Saya tuh dari tadi mikirnya ini waktunya kok banyak banget ya untuk ngurusin semuanya. Gitu, keren sekali Pak. Baik, kalau dulu untuk memulai jadi seorang arsitektur itu dari mana Pak kuliahnya? Saya angkatan 2001 Pak Ehud, teman-teman semua. Saya ngambil waktu itu di yang satu kota saja di Gajah Mada. Wow. Saya lulus 2006 tadi, kemudian gempa, dan 2010 akhir saya masuk lagi ke Gajah Mada lagi. 2013 saya lulus, langsung hijrah ke Palembang, ngajar sembari desain. Kemudian 2018 saya balik ke Jogja, terus mendirikan Rancang Reka Ruang dan Rancang Pengempar Rama. Baik. Berarti di 2006 ya? Ya, saya dulu mungkin masih SMP ya, masih SMP kelas 2 mungkin. Dan saya juga melihat gempa itu. Gempa ya? Wah, itu memang besar sekali sih dalam jam. Dan iya benar. Itu benar-benar saya gitu. trauma. Jadi sampai saat ini pun ketika saya tidur, itu ada goyangan dikit aja saya pasti bangun. Baik.
Kadang Wah, benar-benar sampai ke alam bawah sadar gitu loh. Ada goyangan dikit apa langsung kebangun mau lari rasanya. baik. Dan itu kerusakannya dari rumahnya sendiri itu berapa persen, Pak? Waktu itu termasuknya rusak berat karena memang tidak ada struktur portal betonnya ya, hanya bata saja. Itu atap runtuh, terus tembok-tembok udah lepas kayak gitu. Wah, kalau dari Ada korban dua di rumah saya, ada korban nyawa dua, yaitu ikan lohan sama ikan sapu-sapu yang di akuarium pecah. baik. Ya, saya mengucapkan turut berduka cita, Pak, dengan ikan lohan itu. Iya, Baik, memang di arsitektur itu memang pentingnya seperti itu ya, Pak. Karena kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun ada gempa pun di bagian belakang tadi karena strukturnya sudah sesuai dengan baru. kaidah-kaidah arsitektur. Jadi itu aman ya, Pak, yang di bagian belakang. Alhamdulillah di bagian belakang benar-benar tidak ada retak sama sekali, Pak. Sedangkan bangunan yang lama itu rusak berat, runtuh bahkan. Iya. Baik, wah. Dan itu memang trauma yang terjadi, memang kadang nasib yang buruk itu nanti akan jadi pembelajaran bagi kita. Dan Pak Bondan sampai sekarang mungkin rumahnya sudah didesain sedemikian rupa supaya gempa itu tidak akan terjadi lagi. Mungkin terjadi tetapi rumahnya akan aman ya, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah kita akan mempelajari ya, walaupun yang tadi saya sampaikan mungkin kita tidak bisa melebihi kuasa Tuhan ya, tapi kan kita bisa antisipasi dengan keilmuan-keilmuan yang kita dapatkan. Itu aja sih. Baik, mungkin di-share sedikit Pak untuk tips dan triknya gimana sih untuk anti gempa ini sendiri? Kalau saya sih prinsipnya mengikuti kaidah struktur yang benar saja, Pak. Ketika saya sendiri tidak begitu menguasai, saya pasti akan bertanya kepada ahli strukturnya ya. Pada saat itu di 2007 kalau nggak salah, itu dari pemerintah sendiri pada saat itu ada kucuran dana untuk para korban dengan rusak berat, sedang maupun ringan dengan nominal dana cash seperti itu, dengan nominal yang berbeda-beda tergantung tingkat kerusakan. Kemudian kita sebagai tenaga dari yang berpendidikan arsitektur maupun sipil saat itu banyak direkrut sebagai fasilitator teknik untuk mendampingi masyarakat membuat bangunan baru yang tentunya itu dibuatan gempa ya, dari pembesiannya, dari campuran betonnya dan sebagainya. Itu kita diberikan artinya kayak semacam keilmuan itu dulu, ada harus ini seperti itu. Terus kita sampaikan ke masyarakat untuk dibangun. Dan kebetulan sampai saat ini di Jogja kan sering terjadi gempa dan saya lihat memang bangunan-bangunan yang setelah itu dibuat pada saat itu menggunakan kaidah itu alhamdulillah aman, tidak ada korban sebanyak dulu pada saat 2006. Sampai saat ini alhamdulillahnya nggak ada seperti itu. Baik, wow, itu memang perlu banget untuk belajar struktur di arsitektur. Dan kemudian memang visi misi kita ke depan untuk podcast ini juga mengajak masyarakat umum untuk menggunakan jasa-jasa arsitektur profesional seperti dari Rancak Reka Ruang, dari Jogja, kemudian sebagai Project Nusantara juga. Jadi untuk masyarakat umum itu pentingnya menggunakan jasa arsitektur supaya setidaknya kita menghindari hal yang tidak diinginkan seperti rumah rusak ketika gempa dan lain-lain. Dan itu memang dipelajari di universitas begitu. Dan kalau dulu tuh memang di Jepang juga rumah-rumah itu memang desainnya kayu gitu, dan dia langsung ketika gempa brek gitu. Dan itu runtuh total dan semuanya seperti itu. Dan itu jadi pembelajaran juga di Jepang untuk pembuatan rumah untuk sekarang lebih tahan gempa. Bahkan ada sampai pakai per ya Pak, untuk di Jepang itu di bawah itu dikasih per. Dia di bagian bawahnya memang malah justru fleksibel kan, tidak melawan goyangan tapi justru agak mengikuti, sehingga malah di atasnya tidak crack, tidak retak.
Tapi sebenarnya ada pengalaman yang menarik di keluarga saya, kebetulan di nenek saya. Nenek saya kebetulan rumahnya itu berdekatan banget dengan sumber gempa. Di Bantul ya, kalau teman-teman tahu, di Bantul itu di bagian selatan, sisi selatan Jawa. Itu memang bangunannya waktu itu kan ada susunan yang setengah bata dan satu bata. Kalau di rumah nenek saya itu rumah lama banget, dari nenek buyut saya udah berdiri itu bangunannya satu bata. Jadi temboknya sudah tebal, kemudian untuk di bagian sudut, atau yang kalau kita sekarang jadi kolom, itu penyusunannya di selang-seling gitu, jadi kayak mengikat ya. Nah, kemudian di bagian depan, kalau bangunan tradisional Jawa kan ada joglo, ada pendopo. Nah, pada saat itu di rumah nenek saya kebetulan ada pendopo di depan menggunakan kayu, kemudian ada halaman, kemudian di belakang baru bangunan yang pakai bata. Yang pakai bata benar-benar rata dengan tanah. Bahkan kucing yang lincah pun ketimpa, kayak gitu kan. Di situ ada kucing yang benar-benar ketimpa. Tapi ternyata pendopo yang menggunakan kayu tadi lentur, itu malah masih berdiri utuh, tidak rubuh. Jadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri justru malah di bagian pendoponya yang menggunakan tiang-tiang kayu dan rangka-rangka kayu semua. Tapi memang tidak ada dindingnya ya, hanya soko guru kalau bahasa ininya rumah tradisional Jawanya. Itu masih berdiri. Paling agak doyong dikit aja, dibenerin udah beres lagi. Wow, keren. Dan ya, itu pentingnya arsitektur teman-teman. Dan untuk pentingnya juga, zaman dulu juga pasti orang-orang juga berpikir gimana untuk tahan gempa dan lain-lain, sampai di kayu itu juga bisa gitu. Kemudian untuk Pak Bondan nih, sejak kapan sih Pak untuk memulai nge-YouTube? Kita kan temanya YouTube gitu. Untuk YouTube ini gimana ceritanya ketika memulai, kemudian apakah ini memang dari hobi saja? YouTube saya mulai ketika mulai pandemi, Pak. Jadi ketika mulai pandemi, banyak teman-teman yang WFH. Kebetulan saya jadi di studio luntang-lantung sendiri, ngapain ya kayak gitu kan. Sepertinya enak kalau saya bikin video tentang pembelajaran. Jadi video pertama yang saya upload di YouTube adalah materi pembelajaran di perkuliahan. Itu prinsip-prinsip dalam desain arsitektur kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi ada dan itu belum ada host saya yang ngomong terus dengan kamera menghadap saya, tapi berbentuk slide kayak gitu. Itu ada yang sumbu, simetri, hierarki dan sebagainya. Itu pertama kali itu yang saya share di YouTube adalah itu. Kemudian berkembang, sepertinya kok bukan untuk hanya mahasiswa saja, tapi juga untuk masyarakat. Nah, saya nyari topik yang berhubungan dengan apa sih yang ingin diketahui oleh masyarakat umum mengenai arsitektur ini, yang mungkin bagi kita sudah biasa sebagai arsitek ya, tapi dari masyarakat sepertinya ini ilmu yang baru nih, yang bermanfaat. Nah, terus mulai ke teman-teman studio, mulai bantu ini dan berkembang sampai sekarang. Wah, keren. Untuk saat ini subscribernya sampai berapa, Pak? Belum banyak sebenarnya. Saya malu sebenarnya. Sekitar untuk saat ini 2.000 kalau nggak salah. Baik. Sebatas terus. Itu teman-teman, untuk kalau mau belajar dan mengerti tentang dunia arsitektur, kemudian tips dan triknya, bisa ke channel Belajar Arsitektur ya, Pak. Iya. Dan saya sebenarnya membuka untuk siapa saja bisa berpartisipasi di situ sih. Jadi tidak hanya dari kami saja. Kadang-kadang saya ngajak teman arsitek Jogja, kebetulan kita punya komunitas di Jogja gitu. Kadang-kadang, ayo berikan apa sih yang punya kelebihan apa yang bisa di-share ke mahasiswa maupun ke masyarakat, taruh di website atau di YouTube tadi. Kalau dari teman-teman ada yang mau ikut sharing apa atau sekedar bahas ini dong, kayaknya ini penting masyarakat biar tahu dan sebagainya kayak gitu, boleh, silahkan, sangat terbuka untuk teman-teman semua. Baik.
Jadi nanti teman-teman yang punya topik-topik tertentu nih pengen dibahas yang tadi untuk desain anti gempa tadi, apakah sudah ada juga Pak ya di dalam itu? Sepertinya sudah. Setahu saya sudah ada. Dan itu memang banyak sekali tips dan triknya, dan desain awalnya saja sudah sangat menarik ya Pak. Memang itu cara menarik pelanggannya Pak untuk desain thumbnailnya itu dibuat semenarik mungkin. Itu thumbnailnya saya serahkan ke teman-teman sih. Artinya kreasi dari teman-teman saja. Iya. Kalau ternyata keren. itu menarik ya alhamdulillah. Baik. Dan teman-teman kalau nanti ada pertanyaan bisa di chatting di bawah, kemudian nanti akan saya bacakan, dan di akhir podcast ini nanti kita juga akan langsung bertanya langsung dengan Pak Bondan PH. Baik, untuk sekarang sih software yang digunakan itu apa saja sih Pak di dalam rancang reka ruang dan BP tadi? Untuk teman-teman yang di studio ya seperti yang lain sih sebenarnya ya, kita untuk 2 dimensi ya AutoCAD seperti itu, kemudian SketchUp, juga engine untuk rendering ya, itu kalau nggak salah kemarin kita pakai Lumion sama Enscape. Baik. Nanti mungkin teman-teman yang ada di rancang reka ruang bisa tuh Pak untuk didaftarkan ke jadi peserta di Project Nusantara. Oh ya, nanti saya infokan ke teman-teman. Baik, tapi nanti mungkin Pak Bondan kan juga nanti jadi juri di Project Nusantara. Nanti saya jadi nggak fair dong Pak. Iya. Dan itu memang fair, itu memang jadi nyawa kita ya, jadi teman-teman. Jadi nanti dari Project Nusantara pun sendiri kami tidak ada yang mengikuti dari jadi peserta supaya menjaga netralitas dari penyelenggara. Jadi dari kami 100% tidak ada yang daftar di jadi peserta gitu. Kemudian selain di bisnis di arsitektur ini sendiri, di rancang reka ruang dan PP tadi, ada bisnis lain nggak Pak yang dilakukan? Kalau di bidang lain sih saya nggak ada ya, artinya memang core-nya di arsitektur interior maupun ke kontraktor itu. Kadang-kadang paling cuman dulu sih paling kadang fotografi kayak gitu kan, bantu-bantu, terus distro kaos grafis kayak gitu, cuman bukan yang utama ya, hanya sebagai hobi aja, hobi yang mungkin kalau menghasilkan alhamdulillah kayak gitu. Baik, berarti memang ada sense fotografinya ya Pak, karena di desain-desain tadi penangkapan gambarnya juga keren, apalagi yang desain yang kosan tadi, memang penangkapan gambarnya bagus itu, sesuai dengan kaidah golden ratio. Ya, mungkin nggak sengaja ya Pak ya, karena memang kalau untuk fotografi kita memang senang, jadi dulu sering jepret-jepret, asal jepret aja kayak gitu kan, mungkin terus terbiasa jadi kebawa ke situ. Kalau dulu kan masih zaman saya masih pakai 3D Max ya, jadi di 3D Max kan ada yang hampir sama settingannya dengan kamera DSLR asli kan. Nah. Jadi mau nggak mau jadi ngulik kayak gitu kan dulu. Iya, jadi saya juga menyarankan sih rekan-rekan yang senang di rendering, kemudian di 3D untuk belajar kamera langsung, karena itu memang sangat membantu, apalagi di setting-setting V-Ray ya, karena saya base-nya di V-Ray, jadi V-Ray itu memang setting kamera itu ada di situ, seperti yang Pak Bondan tadi tes, gitu. Kemudian kalau di tadi waktu pembelajaran gitu Pak, apakah murid-muridnya mengerti kalau Pak Bondan juga di YouTube juga Pak? Saya kira mengerti kalau saya alien Pak. Oh baik. Memang terkenalnya aliennya itu ya, malahan ya. Mungkin Pak ya. Saya tuh tadi baru ngeh itu. Ada yang tanyakan tadi, ini Pak Wahidin Amir bilang, oh ini arsitek alien ya. Dan saya baru mencari tahu, ini alien kenapa sih? Dan ternyata memang gitu. Wah, keren. Iya, menjawab yang tadi, kalau teman-teman dari mahasiswa ya memang saya minta mereka mencari informasi itu dari mana saja, dan memang saya juga sampaikan kalau saya punya
channel belajar arsitektur, siapa tahu nanti dapat keilmuan di situ bermanfaat. Dan sekali lagi juga saya tawarkan, kalau kalian mau jadi host di sini, boleh silahkan. Kalian punya tema apa, nanti bisa tampil di sini, kita fasilitasi seperti itu. Intinya kita pokoknya berbagi, seperti itu Pak. Baik. Ya, kalau untuk Rancak Reka Ruang sendiri, ketika kemarin itu kita kan tahun 2020 ada pandemi itu Pak. Itu bagaimana Pak? Tapi malah jadi startnya di YouTube ya? Iya, kalau dari YouTube memang kami start untuk mulai itu di awal pandemi, memang benar-benar di awal pandemi. Sedangkan kalau untuk project sendiri, alhamdulillahnya kita tidak ada dampak sama sekali sih dari pandemi kemarin. Karena proyek-proyek kami kan proyek-proyek kecil Pak, jadi yang kecil-kecil ini mungkin sepertinya tidak terlalu terdampak ya dari pandemi, beda dengan yang proyek-proyek besar yang stakeholdernya mungkin instansi-instansi barangkali ada kendala. Tapi kebetulan kalau di kami kebanyakan perorangan, sehingga mungkin malah kebalikannya ya, di saat pandemi kan saya mikirnya ya di saat pandemi mungkin orang banyak ke WFH sehingga banyak waktu luang, kemudian saya bangun rumah kayak gitu mungkin daripada nggak ada kegiatan gitu. Oh gitu. Dan pandemi itu memang membawa dampak baik dan buruk juga, dan ini malah pandemi ini kita malah dapat suatu pembelajaran yang sangat bagus. Dari belajar arsitektur kita jadi kenal gimana caranya untuk tips dan triknya di belajar arsitektur. Dan untuk Pak Bondan, kalau kita kan baru-baru memulai nih Pak di YouTube juga, kemudian rekan-rekan lain kan ada arsitek-arsitek lain juga yang mulai YouTube. Itu di sini juga ada Pak Rio, tapi Pak Rio itu sudah banyak banget subscribernya. Itu gimana sih Pak cara memulainya Pak dalam pembuatan YouTube? Gimana ya? Untuk memulai YouTube sih pada saat itu ya saya hanya bikin aja terus saya upload sebenarnya Pak, karena memang tujuan saya tadi membuat sesuatu yang apa ya, bisa di-share aja ke publik kayak gitu. Apa yang ada di kepala saya itu saya ingin keluarkan unek-uneknya gitu ya, itu berbentuk video maupun berbentuk tulisan. Yang saya bikin channelnya, kemudian channelnya di bawahnya dari akun saya pribadi begitu. Terus kita rutin untuk upload, karena memang pada saat pandemi kan banyak waktu yang tidak kita gunakan untuk keluar, jadi banyak di dalam gitu kan. Kita bisa rutin untuk membuat itu, dan kebetulan topiknya waktu itu masih banyak tabungan dari tulisan-tulisan saya sebelumnya. Jadi dari tulisan saya visualisasikan ke video seperti itu. Nah, jadi bisa secara rutin dan berkembang. Kemudian kita mempunyai konten kreator, kemudian ada video editor juga. Jadi mulai rutin bisa produksi itu seminggu 2 kali, seminggu sekali kayak gitu. Jadi dari teman-teman sudah dijadwalkan untuk membuat itu. Karena kalau yang saya lihat YouTube sendiri itu rutinnya kita untuk upload itu saya merasa penting ya, karena menunjukkan keseriusan kita. Mungkin dari YouTube sendiri juga melihat, oh ini serius sih kayaknya bikin channel, jadi mungkin terus diangkat dan dihargai oleh mereka. Tapi terlepas dari itu ya, dari kitanya sendiri untuk bisa rutin kan terpacu ya, karena saya melihat bahwa dari teman-teman yang host sendiri, mereka dapat ilmu juga dari nge-host tema-tema itu. Jadi ternyata yang awalnya mereka nggak tahu, setelah baca-baca literatur, buku-buku maupun informasi di internet, mereka jadi tahu, terus di-share ke teman-teman semua. Jadi bermanfaatnya juga ke internal sih sebenarnya, seperti itu. Oh gitu. Ya, memang kalau mau mulai YouTube ya mulai aja gitu ya Pak. Dan itu benar yang dikatakan Pak Bondan tadi. Untuk konten diperbanyak, kemudian diupload beberapa kali seminggu gitu.
Dan kita tuh yang masih mulai YouTube gitu biasanya tuh bingung Pak untuk kontennya apalagi. Pak Bondan teman-teman malah sudah punya tabungan ratusan konten mungkin ya Pak ya yang bisa dibagikan gitu. Iya, karena memang sudah ada tabungan tema yang kita sebelumnya sudah kita tulis baik di website maupun di blog saya dulu. Iya. Oh, baik. Kalau untuk dulu waktu awal pandemi itu siapa sih Pak yang menyarankan untuk ya udah nge-YouTube aja deh gitu? Atau siapa sih mentor yang dari nge-YouTube ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Murni saya ide sendiri. Oh Iya. gitu, keren. Dan itu benar-benar dari subscriber 0 sama sekali Pak? Nol. Dari nol. Dari nol. Wah, cepat sekali ya. Memang dari nol sama sekali ya. Saya tuh mulai nge-YouTube tuh tahun 2006 kayaknya. Waktu masih SMP itu mulai ke YouTube. Tetapi ya kayaknya nggak deh, 2008 lah mungkin. Tapi subscribernya nggak ada sama sekali karena nggak serius itu tadi dalam memulai YouTube. Jadi ini cukup cepat loh 2020 sampai sekarang dan channelnya sudah, dan itu sudah bisa dimonetize Pak. Alhamdulillah sudah. Baik. Untuk jam tayangnya sendiri untuk sekarang berapa? Waduh, saya kalau untuk saat ini saya nggak hafal, Pak. Baik. Jadi memang untuk jam tayang ini memang agak susah sekali di YouTube. Jadi teman-teman, karena tema hari ini adalah YouTube, kita lebih membahas ke YouTube-nya ya. Gitu. Kalau untuk dulu waktu pemulaian YouTube dan lain-lain itu ada nggak sih Pak cerita unik ketika dalam mungkin editing videonya, masih kaku atau gimana? Kalau yang masih awal-awal sih memang kendalanya saya sih di pengambilan konten gambar ya, karena kita berbicara di depan kamera dengan mengetik di keyboard itu berbeda pasti ya. Jadi kadang-kadang kalau diketik di keyboard salah dikit ya tinggal di backspace kayak gitu kan. Tapi kalau di depan kamera kan harus diulangin lagi, kemudian nanti ngedit lagi kayak gitu-gitu. Itu yang agak membutuhkan latihan sih sebenarnya, karena walaupun kita udah terbiasa di depan kelas tapi ternyata beda juga di depan kamera gitu. Iya, sebenarnya saya sama-sama kayak Pak Eko tadi, sebelum di belajar arsitektur saya dulu juga sempat nguploadin beberapa video di YouTube juga, tapi memang tidak rutin karena hanya sebatas ada video UFO gitu saya upload gitu kan, ada video apa saya upload kayak gitu, jadi hanya sekedar ngupload aja, nggak yang benar-benar dikelola kayak gitu. Ya, oke. Memang dari dulu emang UFO terus ya. Dan UFO-nya itu dari mana aja Pak? Sebenarnya Di Jogja ada juga nggak Pak? Saya tertarik itu malah dari SD Pak. Dari saya SD. Jadi dulu di awal di SCTV itu tiap mau berangkat itu hari Rabu atau Kamis kalau nggak salah, 5:30 pagi itu ada siaran itu selama setengah jam. Jadi sebelum saya berangkat sekolah saya nonton dulu. Baik, saya tuh juga dari kecil itu memang sangat suka sekali dengan dunia luar angkasa. Apalagi kemarin sampai ada James Webb yang ngeluarin mikroskop, teleskop baru yang di luar angkasa itu, yang melihat ternyata ada ribuan atau jutaan galaksi di atas sana. Dan pasti salah satunya pasti ada UFO-nya juga ya Pak ya? Pasti ada alien-nya juga ya? Saya tidak bisa mengklaim bahwa iya atau tidak, tapi bersifat probabilitas saja Pak. Kemungkinan ya. Pasti ada, ya kemungkinan ada karena ribuan jutaan gitu. Untuk saat ini kalau weekend gitu, untuk kegiatannya dari Pak Bondan gimana Pak? Apakah masih mengajar saya juga? Saya pasti untuk weekend saya pasti family time Pak, pasti dengan keluarga. Kebetulan kalau saya kegiatan karena tidak terikat waktu ya, jadi sampai saat ini pun untuk antar jemput anak masih saya sendiri. Jadi baik dari berangkat sekolah maupun sampai pulang sekolah itu yang jemput saya sendiri. Saya usahakan kalau bisa saya yang
jemput saya, jangan diserahkan ke orang lain gitu. Jadi saya yang atur waktu pekerjaan, malah menyesuaikan ke jam sekolahnya anak saya. Oh gitu, wah keren keren Iya. keren. Saya pengen juga seperti itu. Kalau sekarang itu cuma bisa nganter aja, jadinya susah. Sebenarnya Gitu. susah ya. Mm-mm. Terus kalau untuk sekarang nih Pak, untuk yang 3 tadi ada 3 perusahaan berbeda, kemudian di channel YouTube dan lain-lain. Untuk langkah ke depan yang ingin Pak Bondan lakukan apa sih Pak? Sebenarnya tujuan dari kami sekali lagi kan lebih ke edukasi. Temanya sebenarnya edukasi ya Pak ya, edukatif gitu terutama kepada masyarakat. Karena saya merasa bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat dengan keilmuan ini, tetapi tidak memberatkan mereka dengan mungkin imbal balik. Nah, makanya saya ingin membesarkan gravitasi menjadi media yang benar-benar berisi tentang arsitektur, dan itu sangat bermanfaat untuk semua orang ya, baik untuk arsitektur maupun untuk masyarakat. Saya punya cita-cita gravitasi ini mungkin bisa menjadi semacam media majalah yang fisik maupun yang online, seperti majalah-majalah lain yang lebih besar, dan saya ingin memulainya dari Jogja seperti itu. Terus kalau untuk yang YouTube juga pinginnya terus berkembang, bagaimana caranya ini dijangkau oleh masyarakat. Saya menyadari bahwa topik atau tema arsitektur ini tidak menarik kalau entertainment, atau kalau di Indonesia kan yang lakukan kalau nggak guyonan ya mungkin, atau horor seperti itu kan. Kalau tema-tema arsitektur joget mungkin ya. Jadi saya memang harus bekerja keras gimana sih caranya untuk memasyarakatkan arsitektur ini sendiri gitu loh. Biar masyarakat aware mengenai arsitektur, pentingnya arsitektur, terlepas dari ini ya Pak ya, dari kita memasarkan video kita sendiri ya, tapi saya pengennya minimal masyarakat aware dulu, tidak mencampur adukan antara arsitektur itu dengan bidang yang lain yang mungkin mirip ya, yang mirip dengan arsitektur mungkin ke sipil kayak seperti itu. Itu di pelosok-pelosok terutama masih sangat perlu edukasi seperti itu ya. Nah, saya inginnya menjangkau mereka dengan YouTube yang saat ini bisa dijangkau oleh semua orang di seluruh dunia bahkan seperti itu. Baik. Ya, untuk visi misinya hampir sama sih dengan Project Nusantara. Jadi kita ingin masyarakat untuk melihat juga konten-konten arsitektur, dan itu juga visi misi untuk kompetisi. Jadi kita buat sesuatu kompetisi itu memang tidak hanya melulu di rendering saja, tetapi nanti ada reality show-nya di situ. Dan kemungkinan besar untuk masyarakat awam itu nanti akan menonton, dan mereka akan melihat nih dari peserta untuk mengenal satu sama lain, kemudian mereka akan mempublish dirinya sendiri, kemudian dari juri-juri juga nanti kami akan kenalkan. Jadi juri ada Pak Bondan juga yang memiliki channel YouTube, nanti kita bisa iklankan di situ juga gitu. Jadi memang itu ya yang dibutuhkan untuk sekarang, kita perbanyak konten dimanapun di sosial media kita, entah itu Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain, untuk lebih menjangkau mungkin untuk sekarang Gen Z ya. Gen Z ini memang nanti akan mengganti kita sebagai generasi milenial gitu. Untuk sekarang ada pertanyaan nih Pak dari Pak Aldo. Pak Bondan, mohon dibahas sedikit soal kode etik profesi arsitek, soal perikanan yang mempromosikan jasa kita sebagai arsitek. Oke. Ya, ini sebenarnya kalau di komika mungkin pertanyaan tepi jurang ya. Ya. Ya, kebetulan saya sendiri ya memang sudah bergabung dengan IAI yang mempunyai kode etik arsitek ya, dan saya juga mempelajari itu. Saya tidak menampik bahwa dari studio atau biro saya juga mempromosikan itu gitu kan.
Cuman yang ingin saya sedikit garis bawahi adalah apa namanya, persepsi kita mengenai promosi atau iklan itu mestinya mengacu kepada kode etik itu sendiri memang. Yang pertama, apakah kita memang sudah membaca benar-benar klausul yang ada di kode etik itu kan? Mungkin nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya. Tapi sepenangkapan saya di situ disebutkan bahwa arsitek tidak, intinya saya tidak hafal secara kata per kata. Yang saya pahami di situ, arsitek tidak diperbolehkan mempromosikan dirinya sendiri secara tidak benar atau mengambil keuntungan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan bangunan. Artinya yang saya pahami adalah kalau seorang arsitek itu tidak diperkenankan untuk mempromosikan dirinya tidak benar, berarti kalau mempromosikan dirinya dengan benar adalah boleh. Nah, mempromosikan diri secara tidak benar seperti apa definisinya? Misalkan mengklaim diri sendiri menjadi yang terbaik misalnya kan. Kalau ukurnya yang mana? Apakah kita terbaik itu dari segi apa? Misalkan kita mengiklankan bahwa studio A, B, C, D itu kami adalah yang terbaik se-Indonesia, kamilah yang nomor 1 se-Indonesia dan sebagainya. Nah, itu menurut saya yang masih perlu dipertanyakan. Apakah itu benar-benar yang terbaik dari tolak ukur apa? Kalau ternyata itu tidak benar, berarti menurut saya ya itu yang menyalahi kode etik. Tetapi ketika kita hanya menyampaikan sesuatu karya kita, tidak ada embel-embel yang itu menyesatkan. Maaf, tadi memang ada kata-kata menyesatkan, tidak benar atau menyesatkan. Nah itu saya rasa fine-fine aja ketika kita tidak ada yang seperti itu, gitu ya. Yang tidak benar kan berarti yang tidak benar mengenai diri kita. Kemudian yang menyesatkan itu ketika informasi itu yang kita sampaikan adalah sesuatu yang kalau diikuti oleh masyarakat yang membaca iklan itu menjadi tersesat kan. Tapi kalau tidak dan kita membawa sesuatu yang benar, saya rasa itu masih oke-oke saja, boleh-boleh saja. Seperti itu. Dan juga klausul yang berikutnya tadi disampaikan tidak mengambil keuntungan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan bahan bangunan. Artinya apa? Kalau kacamata saya ya berarti dia secara gampangnya endorse seperti itu kan. Endorse yang berhubungan dengan bahan bangunan. Itu kalau dari persepsi atau tafsir saya dari klausul yang tertera di situ. Jadi untuk promosi, saya rasa kalau promosinya itu tidak menyalahi yang tidak benar tadi, kemudian tidak menyesatkan, menurut saya sih masih boleh ya, kayak gitu. Karena promosi dengan pameran, menurut saya kok hampir sama ya. Misalkan kita mengadakan pameran, sama-sama mengeluarkan biaya, sama-sama ingin dikenal orang kan. Kalau misalkan promosi ya, kemudian sama-sama ya kalau ada yang tertarik, kemudian menghubungi kita jadi klien kan seperti itu. Saya menganggapnya ada yang pameran boleh, yang iklan dengan seperti itu, dengan value-value yang sama tadi, elemen-elemen yang sama, kenapa tidak boleh? Kayak gitu. Ya kecuali memang tidak benar tadi. Kalau saya juga nggak setuju kalau mengiklankan dengan tidak benar dan apalagi menyesatkan, itu ya berbahaya juga kan untuk masyarakat. Baik. Apalagi yang mengiklankan dengan harga murah ya Pak ya, itu menyesatkan. Saya takutnya ini Pak, ada yang mengiklankan kemudian sebenarnya saya tidak mengklaim bahwa yang beriklan itu mungkin tidak berkompeten ya, tapi kita tidak tahu soal itu gitu kan. Dari IAI sendiri kan sekarang udah ada harus ber-STRA, lisensi ya di beberapa wilayah, itu kan artinya untuk apa? Itu tujuan baik dari IAI untuk menyaring bahwa yang memang benar-benar berkompeten yang diperbolehkan untuk berpraktik. Jadi takutnya kalau ada iklan-iklan yang di luar itu yang menyesatkan dan mengatasnamakan diri arsitek tapi ternyata tidak tidak berkompeten, ya itu yang saya takutkan karena masyarakat nanti jadinya mendapatkan sesuatu yang tidak benar. Baik.
Ya, untuk sekarang memang sudah diregulasi secara ketat dan itu memang dibutuhkan juga ya teman-teman. Dan ada juga yang bertanya ini Pak dari Wahidin Amir. Pak Wahidin Amir bertanya apakah ada channel TikTok Pak selain YouTube? Kalau untuk akun TikTok di Belajar Arsitektur kita tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya di akun YouTube tadi ya, dan juga Instagram ya teman-teman untuk mengikuti Belajar Arsitektur. Memang itu tadi kontennya bagus-bagus sekali, dan konten di Instagram itu memang bagus-bagus sekali, dan itu memang itu mungkin perlu diapresiasi lebih untuk timnya Pak, karena kontennya, pembuatan kontennya, desainnya itu memang sangat bagus-bagus sekali gitu. Baik. Baik, untuk sekarang jika ada teman yang mau bertanya, rekan-rekan di sini yang sudah ada mau bertanya, silakan menyalakan kamera dan juga mic-nya untuk bertanya langsung dengan Pak Bondan PH. Kami persilahkan. Ada Pak Rio dan Pak Wahidin Amir, Pak Yaris, Nathanael, Pak Eko. Kita nanti akan ketemu lagi dengan Pak Bondan di penjurian yang kedua ini. Nanti dengan mungkin ada sedikit UFO-nya juga di dalam temanya. Kita lihat nanti. Silakan Pak Wahidin Amir. Ada UFO-nya yang nanti juara Pak. Boleh itu Pak. Silakan Pak Amir. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, begini Pak Bondan kan, tadi saya bertanya juga di chatnya. Bahwasanya kan selain akun YouTube kan ada akun-akun yang lainnya. Intinya kita tuh mengupload karya kita di tambahan untuk bisa malah penghasilan utama ya. Makanya saya tanya, selain YouTube kenapa nggak pakai akun-akun yang lain nanti itu juga bisa menghasilkan. Juga di situ kita bisa siaran live juga seperti YouTube itu kan bisa siaran live. Nah, kenapa harus ke YouTube gitu? Gitu aja dari pertanyaannya. Kita nggak ke yang baik. Kenapa di YouTube, kenapa nggak di akun lain ya? Ya, di akun lain kan bisa cuan juga. Apa ya jawabannya ya? Mungkin masih Karena fokusnya di situ sebenarnya- ya. Iya, karena sebenarnya saya tidak begitu mengenal platform-platform yang lain. Ya kayak semacam TikTok itu saya tidak begitu paham. Terus terang saya tidak begitu paham. Ya, jadi memang saya tujuannya bukan mencari cuan tadi sih sebenarnya. Jadi sebatas ingin berbagi itu. Kalau ada hasilnya ya alhamdulillah, syukron kayak gitu kan. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya alasannya. Akun di YouTube itu selain Belajar Arsitektur di Rancang Reka Ruang sendiri juga ada berisi karya-karya desain, kemudian juga ada penjelasan desain itu di akun Rancang Reka Ruang. YouTube juga ada, di BPA juga ada akun YouTube-nya. Kemudian kadang saya ngeband gitu juga ada akun YouTube-nya. Bahkan saya hobi mancing pun ada YouTube-nya kayak gitu. Gitu. Jadi saya suka upload aja sebenarnya. Baik. Memang basically content creator ya Pak. Dan Pak Bondan itu Pak Bondan itu drummer juga ya Pak, ternyata ya. Saya alat apa aja yang penting bukan setrum saya pegang. Wah, keren. Berarti piano juga bisa Pak? Itu yang saya pianonya paling 11 jari gini-gini aja Pak. Tetap ke drum ya. Baik, keren. Memang seorang arsitektur itu memang kadang yang dibutuhkan otak kanan, tetapi Pak Bondan memang berotak kanan juga karena bisa main musik juga. Jadi itu yang dibutuhkan teman-teman. Gitu. Boleh nanti kalau mau lihat hasil rekaman musiknya ada di YouTube. Happymu Happyku. Wah, boleh Mas, itu kita juga keren. jadi background moto kita nanti kan, video-video kita, video animasi kan bisa dijadikan.
Iya, Iya. memang itu salah satu kelemahan dari arsitek, kemudian dari konten kreator untuk lisensi lagunya itu memang susah sekali. Dan kalau Pak Bondan bisa untuk pembuatan video dengan musik sendiri, itu pasti akan menaikkan nilai juga dari konten originalitasnya. Dan kami pun dari Project Nusantara juga sangat kesulitan untuk dalam pembuatan TikTok, kemudian Instagram, karena memang itu mungkin bukan ranah kita ya Pak ya. Ranah kita memang di YouTube, kemudian di Facebook dan lain-lain. Karena TikTok sendiri memang sepertinya ke Gen Z aja. Kita agak kesulitan untuk ke sana ya Pak ya. Iya, saya dengan Gen Z kan selisihnya terlalu jauh ya, jadi saya nggak paham itu. Apalagi kita yang sudah kebiasaan untuk video horizontal gitu, untuk ke vertikal itu aduh susahnya minta ampun. Paling saya kalau TikTok ini video-video dokumentasi keluarga ya, daripada tidak kadang-kadang kan kalau saya simpan di hard disk dan sebagainya itu suka lupa naruhnya, jadi saya nitip aja ke situ gitu. Ya, saya nitip ke situ, suatu saat saya pengen nonton lagi sama anak-anak bareng dan sebagainya itu di situ. Iya. Oke. Mungkin untuk sekarang Pak, closing statement saja sih dari Pak Bondan. Kenapa memilih belajar arsitektur untuk belajar desain, dan kemudian kenapa memilih Rancang Reka Ruang, BPA dan lainnya untuk pembuatan desain sekaligus pembuatan di sekitar Jogja dan sekitarnya. Silakan closing statement-nya. Baik. Kami ya baik BPA Studio, kemudian Rancang Reka Ruang, kemudian Arsikri Arsitek, sekali lagi kami mengedepankan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya kepada klien kami yang menjadi prioritas ya, tetapi memang basicnya kami ingin berbagi kepada semua masyarakat dengan tujuan bahwa semua masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dan lebih khususnya lagi masyarakat yang tidak tidak mampu atau masih takut untuk menghubungi arsitek itu mendapatkan keilmuan arsitek dari apa yang kita bagi, kita sharing. Dan harapannya adalah semakin banyak masyarakat yang aware tentang arsitektur, itu keberadaan arsitek sendiri seperti kita semua ini menjadi lebih diperhatikan, lebih mempunyai value, nilai di mata masyarakat, sehingga semua menjadi lebih sejahtera. Harapannya sih kita seperti itu. Baik, memang base-nya di pengajaran dan juga ini ya, pendidikan. Memang itu yang dibutuhkan untuk Indonesia saat ini dalam pembuatan arsitek dan kemudian lain-lain, karena kita sangat membutuhkan itu. Daripada membaca yang agak susah gitu, mending kita nonton aja di Belajar Arsitektur, kemudian nanti lihat konten-kontennya di Instagramnya Belajar Arsitektur gitu. Baik, untuk saat ini kami mengucapkan terima kasih sekali Bapak kepada Pak Bondan dalam waktunya untuk kami hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang arsitektur, kemudian belajar arsitektur juga. Kemudian kita juga nantikan untuk Pak Bondan nanti akan muncul di juri di episode kedua yang nanti akan kita bagi tim nih. Dan mungkin itu sedikit bocoran ya, kita akan ada sedikit di UFO-nya tadi ya. Ada alien ya Pak, kalau alien pasti menang ya. Halo? Ya, gitu. Baik, untuk kali ini terima kasih sekali kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dari podcast Project Nusantara. Jangan lupa untuk besok Sabtu kita juga akan podcast dengan Bu Ratna Ika yang saat ini sebagai Direktur Utama di Project Nusantara, kemudian Direktur di Hamparan Cipta Kriya. Jadi kita akan melihat sepak terjang dari Bu Ratna Ika dalam dunia konstruksi di Semarang dan sekitarnya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Stay tune on our channel. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.